Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran analisis wacana kritis teori Van Dijk yang akan dibahas oleh kelompok 6. Kelompok 6 terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama Tania Sagita Sihombing, yang kedua Siti Fauziah, dan yang ketiga M. Baharudin Yusuf Habibi. Langsung saja videonya kita simak yuk teman-teman. Halo, tahukah kalian apa itu analisis wacana kritis? Analisis wacana kritis atau yang biasa disingkat dengan AWK merupakan salah satu metode untuk menganalisis suatu komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. AWK mengkaji lebih banyak konteks, tidak hanya bahasa tersebut, melainkan unsur-unsurnya dengan tujuan untuk mengetahui maksud tertentu dalam wacana tersebut. Teman-teman, selanjutnya kita bahas analisis wacana kritis menurut Van Dijk yuk. Teun Adrianus Van Dijk, beliau lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1943 di Norwich. Beliau lulusan sarjana di bidang linguistik teks, analisis wacana, dan analisis wacana kritis atau CDA. Selanjutnya, mari kita mengulik tentang Van Dijk. Beliau sejak tahun 1980-an, karya beliau di CDA tertuju utama pada studi mengenai reproduksi diskursif rasisme atau yang biasa disebut elit simbolis atau politisi, jurnalis, cendekiawan, atau penulis, studi berita pers, dan teori-teori tentang ideologi, konteks, dan pengetahuan. Selanjutnya adalah fokus perhatian Van Dijk yaitu pada studi rasialisme yang diwujudkan dalam bentuk tulisan seperti yang dilihat dari percakapan sehari-hari, wawancara kerja, rapat guru, propaganda, politik, editorial, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah model analisis wacana milik Van Dijk mempunyai 3 dimensi yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pertama adalah teks, menganalisis bagaimana strategi wacana yang dipakai untuk menggambarkan seseorang atau peristiwa tertentu. Bagaimana strategi tekstual yang dipakai untuk menyingkirkan atau memarginalkan suatu kelompok, gagasan, atau peristiwa tertentu. Selanjutnya yang kedua ada kognisi sosial. Kognisi sosial adalah menganalisis bagaimana kognisi wartawan dalam memahami seseorang atau peristiwa tertentu yang akan ditulis. Yang ketiga ada konteks sosial. Konteks sosial yaitu menganalisis bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat, proses produksi dan reproduksi seseorang. Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan yang masing-masing bagiannya saling mendukung. Ia membaginya ke dalam 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu struktur makro. Struktur makro merupakan makna global dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Tingkatan yang kedua ada superstruktur. Superstruktur merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks dan bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Tingkatan yang ketiga ada struktur mikro. Struktur mikro yaitu makna wacana yang dapat diamati dari bagian terkecil suatu teks, yakni kata, kalimat, preposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar. Struktur mikro. Yang pertama ada semantik. Semantik yaitu makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. Misal, dengan memberi detail pada satu sisi atau membuat eksplisit satu sisi dan mengurangi sisi lain. Misal, latar, detail, maksud, peranggapan, dan nominalisasi. Yang kedua, ada sintaksis, yaitu bagaimana kalimat, baik itu dibentuk, susunan kalimat yang dipilih. Hal tersebut meliputi bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti. Yang ketiga, ada stilistik. Stilistik yaitu bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita, misalkan leksikon. Yang keempat ada retoris.
retoris yaitu bagaimana dan dengan cara apa penekanan tersebut dilakukan, misalkan secara grafis, metafora, ataupun eksplisit.